Kita lanjutkan lagi Kak. Dia akan menarik kembali kata-katanya yang Ye sepertinya sudah menduganya, dan dia berbicara tanpa sedikit pun terkejut. Senior, apakah kamu yakin? Pria parubaya itu melirik hamba pedang setengah sein kelas menengah di sisi yang Ye dan tertawa dengan ejekan. Pada akhirnya, boneka adalah boneka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan manusia? Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan boneka yang kamu ambil dan boneka half sein kelas menengah milikmu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, bahkan kematian akan menjadi mimpi bagimu. Baik, sebenarnya, aku bermaksud membunuhmu, tapi aku tidak punya alasan untuk itu. Untungnya, saya melakukannya sekarang. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan 6 half signs muncul di sekelilingnya. Gumpalan atau ejekan muncul di sudut mulut pria parubaya itu ketika dia melihat mereka, dan dia berkata, kamu berniat membunuhku hanya dengan boneka ini. Betapa menggelikan Anda hanya di Monarch. Suara pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan dia menunjukkan keterkejutan di matanya. Karena budidayanya langsung jatuh ke peringkat ke-9 dari alam raja. Batu penindasan Anda benar-benar memiliki Stone of Suppression. Ada kepanikan dalam suaranya. Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya. Dia mengeluarkan perintah, dan kemudian Guardian Lin menembak secara eksplosif ke arah pria parubaya itu. Pada saat yang sama, hamba pedang half sein lainnya menerkam boneka half sein pria parubaya. Berhenti, Anda dapat memiliki 4 boneka lainnya. Tiba-tiba, pria parubaya yang berada dalam pertempuran sengit dengan penjaga Lin berbicara dengan cemas. Sementara dia adalah half sein kelas menengah juga, Stone of Suppression telah menyebabkan dia paling banyak sebanding dengan half sein biasa. Sudah terlambat untuk itu. Seutas pedang maksud disemprotkan keluar dari Yang Ye, dan itu hancur seperti gunung di atas pria parubaya, menyebabkan mobilitasnya langsung berkurang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya berkelebat. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis pada saat bersamaan, dan bahkan ada kengerian di matanya. Dia dengan paksa memutar sosoknya, tapi itu masih sedikit terlalu lambat. Lengan kirinya terbang ke udara. Sementara itu, pedang penjaga Lin memancarkan sinar cahaya saat pedang itu menebas ke arahnya. Pria parubaya itu ngeri. Dia menggunakan sisa tangannya untuk menamparkan ke depan, dan telapak tangan energi yang tangguh melesat ke depan secara eksplosif. Itu bertabrakan dengan serangan Guardian Lin saat dia berbalik dan menembak secara eksplosif ke arah lain. Dia sangat cepat, dan hanya butuh waktu kurang dari nafas untuk mengisi daya lebih dari 6 km. Namun, seberkas cahaya tiba-tiba menyerbu keluar dari bawah, dan itu bahkan lebih cepat darinya dan langsung menyusulnya. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia baru saja akan bertindak melawannya ketika Guardian Lin muncul di hadapannya. Penjaga Li mendorong telapak tangannya ke depan, dan semburan air yang kuat menghempaskan pria parubaya itu ke dasar laut. Pada saat yang sama, sinar cahaya menembus dada pria parubaya itu. Beberapa saat kemudian, pria parubaya itu terbaring di tanah sementara tubuhnya dipaku ke tanah dengan pedang. Selain itu, 6 half signs berdiri berjaga di sekelilingnya. Kau masih sangat muda namun memiliki maksud pedang peringkat surga, dan kekuatan tempurmu sendiri sebenarnya sangat menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang jenius seperti itu akan benar-benar muncul di Hallowed Grounds. Pria parubaya itu menatap Yang Ye saat dia berbicara. Bahkan jika dia dipaku ke tanah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik dan ketakutan. Yang Ye menghampiri pria parubaya itu dan berkata, apakah kamu tidak takut karena kamu pikir kamu tidak bisa dibunuh? Pria parubaya itu menjawab, nak, aku tersesat. Biarkan aku pergi dan mengambil boneka itu. Aku masih bisa mengambil boneka itu meski aku tidak melepaskanmu. Yang Ye melanjutkan, kamu bisa memiliki kebebasanmu, tapi hanya jika kamu bisa membuatnya sepadan dengan waktuku. Jika tidak, saya akan membawa Anda kembali ke Hallowed Grounds. Hehe. Anda setara dengan seorang profesor pemberontak sekarang. Saya yakin Anda bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Hallowed Grounds kepada Anda. Saya telah disegel di sini selama 100.000 tahun. Apa menurutmu aku akan punya harta? Kata pria parubaya dengan suara rendah. Tidak ada. Kemudian bersiaplah untuk kembali ke Hallowed House. Saya kira saya pasti akan mendapatkan sejumlah besar poin dengan membawa Anda kembali bersama saya, kata Yang Ye. Pria parubaya itu berbicara dengan tergesa-gesa. Tunggu. Apa? Tanya Yang Ye. Pria parubaya itu merenung dalam-dalam untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata, kamu melatih pedang, dan kamu memiliki maksud pedang tingkat 1 sekarang. Meskipun kuat, itu tidak banyak mempengaruhi Half Sein. Hanya SWOT Intent level 2 yang mampu menjadi ancaman bagi Half Sein. Aku bisa membantumu mencapai SWOT Intent level 2. Betulkah? Wajah Yang Ye menjadi sedikit serius. Sejak dia menggunakan Intent Ignition hari itu, dia terus-menerus dibuat frustrasi oleh serangan SWOT Intent-nya.
Karena itu seperti yang dikatakan pria parubaya, SWOT Intent level 1 sama sekali bukan ancaman bagi Half Saint. Tapi praktis semua lawannya adalah Half Saint sekarang. Jadi, SWOT Intent level 1 tidak cukup. Tentu saja, tapi kamu harus membiarkan aku pergi dulu, kata pria parubaya. Saya tidak yakin, kata Yang Ye. Melahap maksud pedang. Pria parubaya itu berkata, kamu harus sadar bahwa SWOT Intent yang lebih kuat mampu melahap SWOT Intent yang lebih lemah. Selama Anda melahap SWOT Intent dalam jumlah besar, maka SWOT Intent Anda akan memiliki peluang untuk naik satu level. Ada sejumlah kecil pembudidaya pedang yang memahami maksud pedang selama waktu saya. Saya berasumsi bahwa itu sama sekarang. Begitu. Jadi, kamu punya cara untuk membantuku. Atau lebih tepatnya, Anda tahu di mana saya bisa mendapatkan SWOT Intent untuk melahapnya, bukan? Yang Ye tersenyum. Tentu saja, pria parubaya itu tersenyum juga. Aku akan membawamu ke sana sekarang jika kamu membiarkanku pergi. Bawa aku ke sana dulu. Aku akan melepaskanmu setelah aku selesai. Yang Ye berkata, jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan saya karena Anda adalah orang yang menarik kembali kata-katanya. Saya tidak bisa mempercayai Anda dengan cara lain. Pria parubaya itu menatap Yang Ye sebentar sebelum dia berkata, kamu benar-benar akan mengampuni saya. Yang Ye berkata, aku tidak menarik kembali kata-kataku sekarang, kan? Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, kata pria parubaya itu. Yang Ye tersenyum, lalu dia berbalik dengan maksud untuk mengambil 8 peti mati batu lainnya. Dia berkata, berapa lama lagi sebelum makhluk di dalam dirimu itu akan mati? Pria parubaya itu menjawab, saya bisa merasakannya melemah. Ini akan hilang paling lama dalam 2 bulan. Yang Ye berkata, dengan kata lain, kalian semua akan menjadi orang biasa dalam 2 bulan. Pria parubaya itu menjawab, semacam. Yang Ye mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil semua 8 peti batu. Tentu saja, dia tidak menempatkannya di dalam pagoda primordial tetapi di dalam sarung kuno. Dia awalnya bermaksud untuk memperbaiki pria parubaya menjadi seorang hamba pedang, tapi pada akhirnya dia meninggalkan ide itu. Karena cacing hitam itu terlalu menakutkan, dan dia tidak ingin mengadili kematian. Namun, bukankah akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika cacing hitam itu mati? Dia bisa menyempurnakannya menjadi SWOT Servant setelah cacing hitam itu mati. Setiap orang dari orang-orang di dalam peti mati batu setidaknya adalah Half Saint kelas menengah, jadi, jika dia memoles mereka menjadi SWOT Servant itu akan setara dengan memiliki 9 Half Saint kelas menengah dan 10 Half Saint biasa. Apa yang kamu lakukan, kata pria parubaya dengan suara yang dalam. Kelihatannya tidak buruk, jadi saya berniat untuk memberikannya. Apa bisakah saya tidak melakukan itu? Yang Ye melirik pria parubaya dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu melirik Yang Ye dan tidak berbicara sepatah kata pun. Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan pedang yang menancapkan pria parubaya ke tanah segera terbang ke arahnya. Dia berkata, saya harap Anda tulus kali ini. Jika tidak, saya jamin Anda akan menyesalinya. Pria parubaya itu menatap Yang Ye saat dia berkata, jika itu pertarungan 1 lawan 1, maka aku bisa melawan 100 orang sepertimu. Yang Ye terkekeh dan menjawab, jika aku hidup selama yang kau punya, maka aku akan bisa membunuh seseorang sepertimu dengan sekali pandang. Bagaimanapun, hentikan semua omong kosong ini. Situasi saat ini adalah saat kami berdelapan akan menyerangmu jika kamu berani menyerang, jadi silakan melakukannya jika kamu berpikir bahwa kamu bisa melawan 8 sendirian. Pria parubaya itu melirik Yang Ye. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya bergerak menuju kedalaman laut. Yang Ye secara alami mengikutinya. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanan yang dirasakan. Yang Ye menekannya, dan itu mulai terasa seperti lebih dari selusin gunung menekannya dan hampir mencekiknya. Pria parubaya itu memimpin di depan. Tentu saja, ada 7 hamba pedang setengah Saint di sekitar pria parubaya. Buat boneka Anda membantu Anda jika Anda tidak bisa bertahan. Jika tidak, Anda mungkin akan tergencet sampai mati oleh tekanan air di sini. Pria parubaya itu sering melirik Yang Ye dan berkata, jangan takut kehilangan muka. Menurut pengetahuan saya, semua yang disebut jenius yang datang ke sini untuk berlatih di masa lalu tidak pernah sedalam ini. Ekspresi pria parubaya tiba-tiba berubah ketika dia berbicara sampai saat ini, dan tatapannya ke arah Yang Ye menjadi sangat serius. Dia berkata, Anda sebenarnya tidak menggunakan energi yang dalam dan hanya mengandalkan tubuh Anda untuk menahan tekanan. Yang Ye tidak menjawab pria parubaya itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini tempat yang cukup bagus untuk berlatih. Saat menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri untuk menahan tekanan, dia samar-samar merasakan bahwa transformasi yang bagus sedang terjadi di dalam dirinya. Meski sangat kecil, itu tetap sangat mengejutkannya.
Karena tubuhnya berada pada tingkat yang sangat menakutkan saat ini, dan metode kultivasi biasa sama sekali tidak mampu meningkatkannya sedikit pun. Namun, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya membaik di sini. Karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh saya, dapatkah itu melakukan hal yang sama untuk SWOT intens saya? Yang Ye ragu-ragu sejenak ketika dia memikirkan sampai titik ini, dan kemudian dia melepaskan inten pedang tingkat 11 dan membiarkannya tanpa henti menahan tekanan air dari sekitarnya. Pria parubaya itu melirik Yang Ye dalam dan panjang sebelum dia melanjutkan memimpin. Begitu saja, mereka terus berjalan sekitar 1 jam lagi sementara tekanan air di sekitar mereka semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, Yang Ye bahkan mulai terengah-engah. Namun, matanya berkedip karena kegirangan karena dia merasa bahwa maksud pedang menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Sungguh aneh, pria parubaya itu sangat terkejut karena tekanan air di sini bahkan menjadi ancaman bagi Half Saint. Persis seperti saat ini, pegawai setengah Saint pedang di sekitarnya bergerak sangat lambat sekarang. Mereka melanjutkan perjalanan sekitar 2 jam lagi, dan kemudian sebuah istana muncul dalam bidang penglihatan mereka. Tiba-tiba, pria parubaya itu mengerutkan kening, dan dia menatap ke pintu masuk istana dan berkata, yang tidak terkekang ada di sini, The Unvetered One apa itu? Tiba-tiba, ledakan bergema dari belakang pria parubaya itu. Dia buru-buru berbalik dan memperhatikan bahwa air di sekitar Yang Ye tampak seolah-olah mereka mengalami semacam serangan yang mengerikan, dan mereka melonjak mundur. Tidak lama kemudian ruang kosong yang benar-benar tanpa air muncul di sekitar Yang Ye. Niat pedang tingkat 12. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai niat pedang tingkat 12? Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang Ye menarik napas dari udara, dan maksud pedang yang tampaknya material di sekelilingnya langsung melonjak kembali ke tubuhnya. Air laut segera menyelimuti dirinya begitu itu terjadi. Meskipun niat pedangnya bisa menjauhkan air laut, itu sangat membebani pikirannya. Karena tekanan di sini benar-benar terlalu menakutkan. Sedikit senyum kegembiraan muncul di wajah Yang Ye. Niat pedang tingkat 12 aku kembali ke niat pedang peringkat surga tingkat 2 mulai sekarang dan seterusnya, niat pedangku bahkan akan mampu menekan Half Saints. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai niat pedang tingkat 12 dengan mudah? Pria parubaya itu masih kaget. Bagaimanapun, kesulitan mencapai tingkat niat pedang yang lebih tinggi setelah mencapai peringkat surga dapat digambarkan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, Yang Ye benar-benar menyelesaikannya dengan mudah. Yang Ye secara alami tidak akan memberitahu pria parubaya bahwa dia sebelumnya memiliki niat pedang tingkat 12. Mungkin mencapai niat pedang tingkat surga tingkat 2 sangat sulit bagi orang lain, tetapi dia telah mencapainya di masa lalu. Meskipun telah menurun, kondisi mentalnya masih pada niat pedang peringkat surga tingkat 2. Jadi, tidak mengherankan bahwa dia bisa mencapai niat pedang tingkat 12 dengan mudah begitu ada kesempatan muncul padanya. Yang Ye menepuk pakaiannya dan melirik dengan acuh tak acuh ke pria parubaya, apakah sulit untuk mencapai niat pedang peringkat surga tingkat 2? Pria parubaya itu tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat berlalu sebelum pria parubaya itu akhirnya menenangkan dirinya. Dia melirik Yang Ye dan berkata, jika aku tidak salah, maka kamu telah mencapai niat pedang peringkat surga tingkat 2 di masa lalu, dan itu jatuh ke tingkat 1 karena beberapa alasan. Baik. Yang Ye cukup terkejut. Dia tidak menyangka pria parubaya itu mengetahuinya. Namun, itu masuk akal karena pria parubaya adalah ahli puncak di masa lalu. Bahkan jika kultivasinya menurun, kemampuannya untuk membedakan tidak. Pria parubaya itu merasa lebih shock saat melihat Yang Ye diam-diam mengakuinya. Dia memahami niat pedang peringkat surga tingkat 2 pada usia yang begitu muda. Bakat alami seperti itu sungguh mencengangkan. Sementara itu, Yang Ye berjalan ke pintu masuk istana. Hanya ketika dia melihatnya dari dekat, Yang Ye memperhatikan bahwa ada deretan kecil kata-kata lain di sisi baris pertama, The Unvetered One ada di sini. The SWOT Saint di masa lalu tidak ada yang perlu disebutkan. Saya masih memerintah tanpa terkalahkan di seluruh dunia. Mulai hari ini, yang tidak terkekang tidak akan ada lagi di dunia ini. Surga luar saya datang. Pedang suci di masa lalu tidak ada yang perlu disebutkan tak terkalahkan. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, betapa angkuhnya. Dia berjalan ke pintu masuk saat dia berbicara. Namun, beberapa helai energi pedang tiba-tiba keluar dari kata-kata itu ketika dia tiba di sisi Yang Ye. Mereka sangat cepat sampai pria parubaya itu bahkan tidak bisa mengelak sebelum mereka menembus tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang mereka bawa meledakannya beberapa ratus langkah mundur. Murid Yang Ye mengerut saat dia menatap kata-kata itu dengan kaget. Pada saat ini, kata-kata itu memancarkan niat pedang yang sangat tajam dan sengit. Dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas.
Maksud pedang yang tertinggal lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Benar-benar meledakkan punggung Half Saint kelas menengah seberapa kuat dia. Yang Ye yakin bahwa energi pedang telah tertinggal sebelum yang tidak terkekang menantang jalan surga. Dengan kata lain, yang tidak terkekang telah meninggalkannya di sini di puncaknya. Dia benar-benar yakin bahwa itu bukan niat pedang peringkat surga tingkat 3 karena sementara dia tahu itu sangat kuat dan menakutkan, itu sama sekali tidak sekuat ini. Itu belum menyebar setelah sekian lama dan bahkan mampu melukai seorang Half Saint kelas menengah. Seberapa kuat dia pada saat itu, apakah saya benar-benar dapat menyaingi prestasinya? Dia mengira bahkan pencapaian yang tidak terkekang dalam pedang Dao mungkin akan lebih rendah darinya pada usia yang sama. Tapi sekarang, kenyataan memberitahunya bahwa kekuatan dan pedang Dao yang tidak terkekang berada pada ketinggian yang sama sekali di luar imajinasinya. Yang Ye berdiri di depan kata-kata itu dalam diam selama beberapa waktu. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, mengapa saya harus merasa tersesat, mengapa saya harus mengeluh tentang inferioritas saya, generasi tua dimaksudkan untuk dilampaui. Aku mungkin lebih rendah darimu sekarang, tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melampauimu. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang cemerlang tiba-tiba keluar dari kata-kata itu, dan itu langsung memasuki pikiran Yang Ye. Pada saat yang sama ekspresi Yang Ye berubah drastis dari pergantian peristiwa ini, sebuah suara bergema di benaknya. Seseorang yang datang setelah saya, terlepas dari siapa Anda dapat dianggap setengah murid saya karena Anda telah memperoleh pengakuan dari benih maksud pedang milik saya ini. Dengarkan baik-baik. SWOT Intensit ini disebut Grand Dao SWOT Intent, dan ini membawa kehendak pedang dan puncak SWOT Dao di dunia ini. Pahami rahasia sebenarnya dengan baik. Selain itu berisi hukum Grand Dao. Anda dapat mengaktifkannya ketika Anda menghadapi lawan yang berada di luar kekuatan Anda. Kekuatan niat pedang ini bergantung sepenuhnya pada kekuatanmu sendiri. Tentu saja, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Ini dapat digunakan paling banyak 3 kali, dan kemudian akan bubar karena semua energinya habis. Saya dapat meninggalkan dunia ini, tetapi saya tidak dapat membawa semua makhluk hidup bersamaku. Aku tidak ingin warisan dunia ini dalam SWOT Dao hilang karena aku, jadi aku meninggalkan SWOT Intensit ini untuk menunggu kedatangan generasi masa depan. Izinkan saya untuk mengatakan satu hal terakhir, mereka yang memegang pedang seharusnya tidak takut pada langit, tidak takut pada bumi, dan tidak takut pada dewa dunia. Suara yang tidak terkekang berangsur-angsur menghilang dalam pikirannya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye membuka matanya dan berkata, jangan takut pada langit, jangan takut pada bumi, dan jangan takut pada dewa dunia. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, seperti yang diharapkan dari ahli nomor 1 yang terbentuk di benua. Yang Ye mengagumi leluhur pendiri sekte pedang, dan dia bahkan menghormatinya. Namun, Yang Ye tidak merasa bahwa yang tidak terkekang berada di luar jangkauannya lagi. Dia menangis, tersesat, dan menderita sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak pernah menyerah bahkan jika dia jatuh ke titik terendah saat dia berada di sekte pedang bertahun-tahun yang lalu, dia tidak pernah menyerah sama sekali. Tidak masalah memiliki bakat alami yang biasa-biasa saja, dan tidak masalah jika seseorang tidak memiliki dukungan. Karena semuanya mungkin jika seseorang mau bekerja keras untuk itu. Yang Ye memfokuskan pikirannya dan mulai memindai maksud pedang di dalam dirinya. Itu tidak memiliki bentuk dan tidak terlihat, tetapi dia bisa merasakannya. Saat dia merasakannya, Yang Ye tiba-tiba menyadari arah yang sama sekali baru yang bisa dia ambil di jalur pedang. Rasanya seperti menginjak satu jalur dan berpikir bahwa itu adalah satu-satunya jalan, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ada jalan lain. Siapa dia sementara itu? Pria parubaya itu tiba-tiba menyela pemikiran Yang Ye. Pada saat ini, ada beberapa lubang seukuran ibu jari di dada pria parubaya itu. Sepertinya ada kekuatan aneh yang mengamuk melalui lubang itu, menyebabkan lubang tumbuh lebih besar tanpa henti. Namun, fisik istimewanya membuat lubang itu secara otomatis pulih setelah membesar ke ukuran tertentu. Pada saat ini, pria parubaya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan bahkan ada jejak teror di matanya. Meskipun dia terluka parah sebelumnya, dan budidayanya telah turun ke alam setengah Saint, dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan terluka parah dan diledakkan dengan pedang yang ditinggalkan di sini 10.000 tahun yang lalu. Seberapa kuat pemiliknya? Pada saat ini, kejutan melonjak di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yang Ye melirik pria parubaya itu dan berkata, kamu akan tahu setelah meninggalkan tempat ini. Sekarang, bawa aku ke tempat di mana aku bisa melahap maksud pedang yang kau bicarakan itu.
Pria parubaya itu berbicara dengan suara yang dalam, kamu berada di tingkat kedua dari peringkat surga sekarang, jadi mungkin hampir tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat ketiga bahkan jika kamu melahap niat pedang itu. Begitu. Jangan khawatir, Yang Ye berkata, aku akan tetap menepati janjiku jika itu bisa meningkatkan niat pedangku. Pria parubaya itu melirik Yang Ye dan berkata, lalu masuk. Yang Ye menjentikkan jarinya, dan seutas energi pedang menghantam pintu. Pintu segera mulai terbuka perlahan. Tidak ada air di dalamnya, dan air di luar juga tidak bisa mengalir. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi air. Yang Ye menatap pria parubaya itu. Yang terakhir memahami niatnya dan berjalan melewati pintu di depan Yang Ye. Yang Ye berjalan mengejarnya. Begitu dia melangkah melewati pintu, Yang Ye dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya. Pedang sejumlah besar pedang. Ada aula besar di belakang pintu, dan tanahnya tertutup rapat oleh segala macam pedang. Selain itu bukan hanya tanah, bahkan udara di atasnya pun dipenuhi dengan pedang. Masing-masing dari mereka adalah artefak Dao. Setidaknya 10.000 pedang Dao Rang. 10.000 pedang Dao Rang. Yang Ye merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba, pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan dan mengarahkan dirinya ke Yang Ye dan pria parubaya itu. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat dia menatap pria parubaya itu. Yang terakhir memiliki ekspresi bingung saat dia berkata, tidak mungkin. Disinilah letak warisannya. Bagaimana itu bisa berubah menjadi keadaan seperti itu? Pedang tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Yang Ye dan pria parubaya. Keduanya tercengang dengan perkembangan ini. Yang Ye buru-buru memancarkan niat pedang peringkat surga tingkat 2 sementara armor Herculean menutupi tubuhnya. Sementara itu, ada perubahan situasi karena pedang itu segera berhenti bergerak ketika niat pedang Yang Ye melonjak ke depan. Yang Ye dan pria parubaya itu menghela napas lega. Karena pedang di depan mereka membawa aura dan kekuatan yang sangat menakutkan. Jadi, jika mereka benar-benar menyerang, maka Yang Ye hanya bisa berharap bahwa armor Herculean akan mampu menahan mereka. Lewati dan terima warisan saya, gagal dan mati. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam aula, dan kemudian pedang langsung menyelimuti Yang Ye dan pria parubaya. 10.000 pedang yang didorong oleh kekuatan misterius yang ditembakkan ke arah Yang Ye dan pria parubaya, dan kekuatan yang mereka miliki dapat dengan mudah digambarkan sebagai melenyapkan. Kotoran Yang Ye berteriak dalam hatinya ketika dia mendengar suara misterius itu, dan dia buru-buru mengaktifkan armor Herculean sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menarik perisai es dan meletakkannya di hadapan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di perisai es hanya setelah 2 napas waktu. Yang Ye terkejut dengan penemuan ini. Dia buru-buru menyimpannya karena dia tidak ingin kehilangannya di sini. Begitu dia kehilangan perlindungan perisai es, niat pedang segera melonjak keluar darinya, dan niat pedangnya yang tangguh membentuk penghalang di hadapannya. Tapi itu tidak lama sebelum bahkan perisai yang diciptakan oleh pedang Heaven Rang level 2 mulai retak. Yang Ye kaget. Dia melirik pria parubaya itu dan menyadari bahwa dia berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Segala macam pedang telah menusuk tubuhnya dan menancapkannya ke tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kemudian, Yang Ye memperhatikan bahwa dia masih hidup. Tak perlu dikatakan, tubuh abadi dari para Profounders pemberontak itu luar biasa. Setelah pria parubaya itu jatuh, pedang lain di sekitarnya segera melonjak menuju Yang Ye. Mereka membentuk massa padat yang menyelimuti Yang Ye. Untungnya, dia memiliki penghalang yang terbuat dari pedang, jadi dia masih belum harus bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola pedang besar dan Yang Ye dengan susah payah bertahan di dalamnya. Pada saat ini, Yang Ye sangat jelas menyadari situasi yang dihadapinya. Niat pedangnya tidak bisa menghentikan pedang ini jika situasi seperti itu terus berlanjut. Alasan dia bisa melawan sampai sekarang bukan karena dia lebih kuat dari pria parubaya, itu karena dia memahami maksud pedang. Kerusakan yang ditimbulkan pedang-pedang ini pada niat pedangnya jauh lebih lemah daripada yang dilakukannya pada pria parubaya. Jika tidak, belum lagi dia, bahkan hamba pedang, penjaga Lin, tidak akan bisa menahan pedang ini. Karena setiap pedang ini membawa seutas pedang yang samar-samar. Dengan kata lain, pedang itu tidak tangguh karena berada di daorang, alasan sebenarnya adalah niat pedang yang mereka bawa. Waktu mengalir dengan lambat. Keringat dingin mulai muncul di wajah Yang Ye, dan penghalang yang dia ciptakan dari maksud pedang hampir hancur. Apakah saya benar-benar tidak punya pilihan selain menggunakan armor Herculean dan pertahanan fisik saya sendiri untuk melawan pedang ini? Yang Ye cukup takut menggunakan armor Herculean untuk melawan pedang ini.
Karena sekali itu mengecewakannya, maka kehilangan armor Herculean bukanlah masalah terbesarnya. Masalah terbesar yang dia hadapi adalah kematiannya sendiri. Armor Herculean sangat menakutkan, dan bahkan Half Saint tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, pedang ini jauh lebih menakutkan daripada Half Saint, dan mereka bahkan lebih kuat dari Half Saint kelas menengah. Tapi bagaimana cara melindungi diri dari mereka jika saya tidak menggunakan armor Herculean? Setelah lama berpikir dan tepat ketika pedang itu akan menghancurkan penghalang, mata Yang Ye tiba-tiba bersinar. Dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan domain pedang. Domain pedang itu solusinya. Domain pedang benar-benar lebih menakutkan daripada niat pedang, tetapi dia belum memahami rahasia sebenarnya. Jadi, kemampuannya dalam pertarungan nyata lebih rendah dari niat pedangnya. Meski begitu, itu sama sekali tidak sia-sia. Apa itu domain pedang? Yang Ye tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Yang dia tahu adalah dia bisa merasakan segala sesuatu dalam area 1,5 km di sekitarnya begitu dia mengaktifkannya. Itu seperti jaring tak berbentuk dan tak terlihat yang menutupi sekeliling, dan itu adalah perwujudan dari semangat, energi, esensi, dan kemauannya. Perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah segala sesuatu yang tercakup dalam jaring adalah bagian dari tubuhnya. Sederhananya, itu adalah kendali. Dia merasa seperti dia adalah penguasa di daerah itu, dia adalah dewa itu. Dia memiliki perasaan seperti itu, namun dia tidak tahu bagaimana mengaturnya. Begitu domain pedang muncul, Yang Ye memperhatikan bahwa pedang di dalam ruang lingkupnya mulai melambat dan cahaya yang dipancarkannya secara bertahap meredup juga. Yang Ye perlahan menutup matanya. Dia bisa merasakan segala sesuatu dalam lingkup domain pedang bahkan tanpa menggunakan matanya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh namun jelas dan jelas sampai dia bisa merasakan segalanya tentang pedang itu. Bahkan keadaan mereka saat ini atau seberapa kuat mereka. Sederhananya, dia bisa melihat semuanya dalam lingkup domain pedang. Pedang dalam domain pedang telah berhenti bergerak. Beberapa waktu berlalu sebelum Yang Ye perlahan membuka matanya, dan gumpalan kekecewaan dan kebingungan melintas di matanya. Dia merasa seperti dia telah menyentuh sesuatu namun tidak bisa menangkapnya. Jadi, dia masih tidak dapat benar-benar memahami rahasia domain pedangnya. Adapun mengapa pedang berhenti, itu bukan karena domain pedangnya. Mereka berhenti sendiri. Niat pedang tingkat 12, domain pedang, dan hati pedang tercerahkan. Kamu. Lulu suara itu bergema, dan kemudian semua pedang kembali ke keadaan semula. Yang Ye tidak berjalan ke depan. Dia melirik pedang di sekitarnya sebagai gantinya. Bagaimanapun, itu adalah 10.000 pedang daorang bisakah dia menyerah untuk mendapatkannya? Jawabannya pasti tidak. Tapi dia kecewa karena dia tidak bisa memindahkan satu pun dari mereka. Mereka seperti batu yang bahkan tidak bisa dia goyangkan dengan kekuatan penuhnya. Sementara Yang Ye dibuat tak berdaya, dada pedang yang rusak di dalam cincin spasial tiba-tiba terbang keluar, dan kemudian Yang Ye menyaksikan dengan heran karena semua pedang benar-benar berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke dalamnya. Tidak lama kemudian 10.000 pedang telah lenyap. Setelah itu, peti pedang kembali ke cincin spasialnya. Yang Ye berdiri diam di tempat untuk beberapa saat, lalu dia membalik telapak tangannya. Keseriusan dan kebingungan memenuhi matanya saat dia menatap peti pedang, sepertinya kekuatannya jauh melebihi dugaanku. Mungkinkah di Seinrang bahkan jika ya, tidak mungkin untuk menundukkan 10.000 pedang daorang, kan jika bukan di Seinrang, lalu mungkinkah itu harta karun yang berada di atas Seinrang? Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali ke Nameles City dan bertanya pada lelaki tua itu di mana dia mendapatkan peti pedang ini. Yang Ye tidak membuang waktu lagi dan menyingkirkan peti pedang itu. Karena pedang dan peti pedang itu adalah miliknya. Silakan sendiri. Aku tidak akan mengikutimu. Tiba-tiba, suara lemah datang dari samping. Yang Ye menoleh dan melihat pria parubaya itu masih terbaring di tanah. Meskipun pedangnya hilang, tubuhnya masih berlubang, dan pulih dengan sangat lambat. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa meskipun fisiknya yang abadi itu bagus, tetapi seringkali itu hanyalah sesuatu yang membawa siksaan bagi pemiliknya. Persis seperti saat ini, pria parubaya itu pasti dalam keadaan di mana hidup lebih buruk dari kematian. Yang Ye tidak memperhatikan pria parubaya itu. Dia meninggalkan pedang suci di belakang sebelum dia berbalik dan melanjutkan ke depan. Hamba pedang Half Saint tidak ada di sana untuk merawat pria parubaya, itu ada di sana untuk mengawasinya. Dengan cara itu, setiap gerakannya akan berada dalam kendali Yang Ye. Yang Ye berjalan beberapa saat sebelum pemandangan di sekitarnya berubah. Beberapa saat kemudian, Yang Ye membuka matanya, dan dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di aula. Dia berada di lapangan. Tiba-tiba,
Ekspresi Yang Ye berubah karena untaian pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan mereka melonjak ke arahnya seperti arus deras. Niat pedang peringkat surga tingkat 1. Niat pedang peringkat surga tingkat 1 yang tak berujung melonjak menuju Yang Ye. Yang Ye tidak terkejut tapi justru sangat senang dengan ini. Dia pasti akan menghadapi banyak masalah jika sehari yang lalu, namun sekarang, niat pedangnya berada di tingkat 2 dari peringkat surga. Dengan kata lain, dia bisa melahapnya dengan gila. Yang Ye melakukan itu. Dia benar-benar mengabaikan memasang pertahanan apapun dan membiarkannya melonjak ke dalam dirinya. Pada awalnya, itu terasa sangat memuaskan bagi Yang Ye. Karena dia dengan jelas merasakan niat pedangnya meningkat dengan liar, tetapi itu tidak lama sebelum situasinya berubah sedikit buruk. Itu karena kecepatan di mana dia menyerap dan mengubah maksud pedang terlalu lambat, tapi niat pedang di sekitarnya tidak berkurang sedikit pun. Apalagi, itu bahkan semakin berkembang. Jadi, dia memiliki niat pedang terlalu banyak dalam dirinya. Seluruh tubuh Yang Ye telah membengkak, dan itu tumbuh semakin besar. Karena dia tidak bisa menyerap dan mengubahnya tepat waktu, mereka mulai melonjak melalui meridian dan tulangnya, dan itulah sebabnya tubuhnya mulai membengkak. Yang Ye tidak berani membiarkan niat pedang melonjak liar ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru melepaskan niat pedangnya sendiri, dan itu melonjak dengan liar. Dengan cara itu, tubuhnya setara dengan stasiun transit, dan niat pedang baru masuk untuk diserap sementara tubuhnya sendiri melonjak ke arah sekitarnya. Tentu saja, itu juga sangat bermanfaat. Karena begitu niat pedang melonjak ke tubuhnya, mereka secara bertahap dimakan olehnya dan memperkuat niat pedangnya sendiri. Waktu perlahan berlalu begitu saja. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Ye akhirnya selesai menyerap semua maksud pedang di sekitarnya. Dia berdiri di sana di tempat dengan mata sedikit tertutup sementara ruang di sekitarnya berdesir seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang menabraknya. Pada saat ini, Yang Ye seperti pedang tak tertandingi yang akan dihunus, dan auranya sangat ganas dan tajam sampai-sampai bisa menembus langit. Lama berlalu sebelum Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya benar-benar keluar dari dalamnya. Kemanapun mereka lewat, bahkan ruang pun langsung terkoyak. Huf. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan lembut, sayang. Puncak dari level 12. Saya hanya selangkah lagi dari level 13 sayang sekali. Meskipun dia telah melahap niat pedang dalam jumlah besar, dia belum naik ke niat pedang peringkat surga tingkat 3. Namun, dia mendapatkan keuntungan besar. Pertama, dia berada di puncak level 2, dan dia hanya selangkah lagi dari niat pedang peringkat surga level 3. Tidak, dia sebenarnya hanya setengah langkah lagi. Karena dia telah menyentuh ambang pintu dan bahkan mengambil satu langkah melewatinya. Selama dia memiliki niat pedang untuk melahap atau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, maka dia yakin dengan kemampuannya untuk segera melangkah ke level 3. Meskipun dia tidak melakukannya, kekuatan niat pedangnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu sama sekali. Singkatnya, keuntungannya sangat besar. Selamat Anda hanya setengah langkah dari niat pedang peringkat surga tingkat 3 sementara itu, seorang pria terpelajar muncul di hadapan Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut saat melihat pria itu. Karena pria itu sedang memegang pedang, dan sarung pedang itu sebenarnya adalah sarung pedang kuno.